Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat-sahabat kesayangan aku yang aku cintai. Kali ini videonya bikin handbag dari plastik kanvas. Ini solusi buat yang belum bisa merajut ya. Karena pinggirnya hanya dirajut dengan single crochet, yang lainnya kayak kristik gitu. Yuk, kita simak cara buatnya. Tolong disimak ya, sayangku, karena ini pola dasarnya ya. Oke. Jadi seperti ini. Ini untuk alasnya nanti. Kemudian ini untuk sisinya. Ini untuk bagian depannya. Ini mudah banget buatnya, hanya butuh ketelitian ya. Dan ini bukan dirajut, jadi kayak sulam kristik gitu ya. Nah, seperti ini ya, kiri dan kanan. Yuk teman-teman, simak ukurannya ya. Kalau ingin besarnya sesuai dengan yang ada di video ini. Oke? Kalau teman-teman mau lebih besar, silakan ya. Tinggal disesuaikan aja. Ini perhatikan untuk ukurannya. Sudah aku buatkan catatan. Simak sayangku, cintaku. Ini untuk bagian belakang dan tutup ya. Itu lebarnya dari ujung ke ujung sini dan ujung sini itu ada 35 kotak. Nah ini 35 kotak ini kalau kita ukur 15 cm. Oke, jelas ya. Jadi teman-teman nanti ukur kotaknya ada berapa. Ukurannya sama-sama ini 35 kotak lebarnya. Untuk panjangnya 40 kotak. Yaitu dari sini sampai ke sini itu 40 kotak atau 17 cm. Oke? Jelas ya? Jadi 35 kotak yaitu 15 cm. Untuk panjang kotaknya ini 17 cm, yaitu dari ujung sini ke ujung sini ada 40 kotak atau 40 hole. Oke? Nah, kemudian nanti tengahnya untuk pasang kuncinya disesuaikan ya. Kunci apa yang mau teman-teman pakai. Oke, nah ini untuk bagian depan. Ukurannya simak cintaku. Dari ujung sini 35 kotak, sama dengan tadi ya untuk panjangnya. Untuk tinggi dari sini ke sini itu 21 kotak atau 9 cm. Nah, ini 9 cm atau 21 kotak. Oke, ini 35 kotak. Sama yang atas ya, 35 kotak, 15 cm. Untuk bagian depan. Nah, seperti ini maksudnya. Jelas ya? Bagian belakang dan tutup sudah, bagian depan sudah. Sekarang kita bagian alas. Sekarang ini tadi ya, bagian belakang dan depan nanti seperti ini. Kemudian alasnya. Untuk alas ini, itu untuk alasnya itu 35 kotak atau 15 cm nih ya. 35 kotak kalau plastik kanvasnya sama ya. Tapi kalau lebih kecil bisa 40 kotak. Nanti aku tunjukkan perbedaannya. Oke, ini untuk alasnya 7 kotak. Atau sekitar 2,8 cm. Oke, untuk alas. Kemudian setelah alas ini untuk kedua sisinya.
Simak juga, nanti kalian teman-teman catat ya, kalau ingin sama besarnya. Ini lebarnya untuk tinggi 7 kotak. Ini ya, 7 kotak. Sementara untuk tingginya itu ada 23 kotak atau 9 cm. Nah ini ya, 7 kotak, oke. Jadi itu ya bagian-bagiannya. Jadi bagian belakang dan tutup, bagian depan, alas, dan kedua sisinya. Untuk kedua sisinya bikin 2 kali. Jelas ya sayangku? Nah ini untuk kedua sisi kiri dan kanannya. Oke. Jadi teman-teman bisa sesuaikan juga seberapa besarnya ya. Nah perhatikan, yang ini untuk bagian belakang dan depan, aku ambil dari plastik kanvas yang sudah jadi tas, aku gunting. Nah, untuk alas dan kedua sisinya, aku pakai plastik kanvas yang ini. Jadi beda lubangnya ya, ini lebih kecil. Kalau yang untuk ini tadi, ini lebih besar, karena ngambil dari plastik kanvas yang sudah berupa rangka tas. Oke, jelas ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Untuk membuat kuncinya, sesuaikan jenisnya ya, bentuknya. Nah, karena aku bentuknya seperti ini, jadi jangan dirajut dulu. Sisakan ini seperti ini. Ini ukur ya, yang pas tengah kiri dan kanannya. Oke, baru kita masukkan ini. Kalau kelebaran kita gunting ya, untuk supaya masuk untuk kuncinya. Nah, jadi bagian sini nggak usah dirajut. Jadi teman-teman nanti dibuat ya, tergantung caranya ya, tergantung dari motif kuncinya. Nah, kemudian untuk ini pasangannya juga sama seperti itu caranya. Gunting dulu bagian dibolongin, itu nggak perlu dikasih motif seperti ini ya. Oke. Sekarang kita akan mulai bagaimana membuat motif ini ya. Ini disebutnya sulam atau kristik ya. Jadi begini caranya, perhatikan teman-teman. Jadi teman-teman ambil benang, pakai jarum yang gampang untuk masukin jenis benangnya ya. Benang yang dipakai tergantung teman-teman ya, sesuai selera. Oke. Ini kita kali seperti ini. Jadi tiga kotak bentuknya ya. Simak sayangku. Seperti ini. Jadi, nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 kotak ya. 3 ke kiri, 3 ke kanan. 3 ke atas, 3 ke samping. Kita bentuk kali. Seperti ini. Ini polanya ya. Dan polanya ini harus sama caranya ya, supaya nanti hasilnya akan sama motifnya. Perhatikan di sini. Jadi langkahnya harus sama setiap kotak ya. Setiap kotak yang akan kita silang itu harus sama motifnya, seperti ini nih. Terakhir ini, kalau dia horizontal semua, kalau dia vertikal semua untuk yang terakhir ini. Nah ini. Oke. Kalau untuk kalinya, bisa dari mana saja. Jadi teman-teman pada prakteknya akan tahu. Oke.
Jadi ini 3 kotak ya, kita diagonal seperti ini, kali ya, cross. Oke, kemudian dari samping tusuk di sini. Nah, ini harus sama. Ini harus sama. Karena nanti akan, kalau tidak sama akan berubah motifnya. Jelas ya sayang? Nah, ini motifnya. Jadi harus sama arahnya. Jadi sama itu harus arahnya. Jadi langkah 1 kotak, langkah 1 kotak. Mudah, hanya butuh ketelitian saja ini. Oke. Jelas ya, bisa diikuti. Jadi untuk badan tas, kedua sisi, alas, semuanya motifnya sama seperti ini. Yang diperhatikan adalah arah pas terakhirnya ya, harus sama. Kalau horizontal, horizontal semua, vertikal, vertikal semua. Jelas ya sayangku? Jadi nanti semua badan tas, alas, kedua sisi sama seperti ini caranya. Oke? Nah, karena ini kurang untuk bikin silang-silangnya, jadi kita hanya caranya seperti ini aja untuk menutupi plastik kanvasnya. Jadi caranya hanya seperti ini. Perhatikan, ini kan ada kelebihan 1 kotak ya. Jadi kita nggak bikin silang-silang. Kita bikinnya seperti ini. Jelas ya? Sekarang
Nah, ini udah selesai ya. Ini sudah dikasih pinggirannya dengan single crochet sekelilingnya. Oke, cantik kan kalau sudah tertutupi semuanya, pastikan pas. Ini untuk kedua sisinya sudah kita isi dengan single crochet. Ini alasnya. Oke, selanjutnya aku akan memberikan contoh membuat pinggirannya dengan single crochet setiap kotaknya, setiap lubangnya. Disimak ya sayangku. Perhatikan, ini pakai nomor 4. Nggak usah slip knot, nggak apa-apa. Satu rantai, kemudian single crochet seperti biasa. Kita single crochet setiap lubang, setiap kotak. Sisakan benang nanti untuk diikat ya, supaya kuat. Agak panjang dikit untuk mengikat dan untuk diselip-selipkan ya. Jadi bisa melebihi jarum panjangnya, oke? Nah, seperti ini caranya. Ini karena benangnya terlalu kalau nggak pas jadi kesangkut ya. Jadi di sini yang kita rajut hanya pinggirnya dengan single crochet. Jadi teman-teman yang baru belajar merajut sangat bisa membuat tas ini ya. Ini tas ini cantik banget, cocok untuk pesta. Ini pakai benangnya bling-bling, jadi bagus banget. Teman-teman terserah ya mau pakai benang apa. Semakin bagus benang, hasilnya akan semakin bagus. Atau teman-teman bisa kombinasikan untuk pinggirannya ini, single crochetnya pakai benang warna berbeda juga cantik. Nah, single crochet di sekelilingnya seperti ini. Jelas ya sayangku? Dan perhatikan nanti di setiap sudutnya kita isi dengan 2 single crochet. Nanti kita lihat. Nah, di sini perhatikan. Jadi setiap sudut, baik badan tas, alas, dan kedua sisinya, itu setiap sudutnya kita isi dengan 2 single crochet seperti ini ya sayangku. Oke? Jadi bentuknya rada opal. Jadi bagus dan rapih. Jelas ya? Tuh, jadi kita isi 2. Jadi hasilnya lebih cantik dan rapi. Nah, teman-teman, setelah kita isi 2, perhatikan saat kita menutup ya. Ini penting untuk kerapihan. Oke. Simak perlahan sayangku. Jadi hasilnya supaya rapih ya. Nah, di sini oke. Sampai penghujung kita putus benang, sisakan untuk merapihkan. Perhatikan. Jadi kita tusuk di sini di single crochet yang pertama, oke. Tarik, keluarkan. Lalu kita ambil benangnya, ini maaf jadi kurang jelas ya. Nah, seperti ini jadi nggak kelihatannya, jadi rapi. Seperti ini rapih ya.
Lalu kita ikat supaya kuat, diikat ya sebelum dijahit. Bukan dijahit, maksudnya sebelum diselip-selipkan. Nah, ini diikat supaya tadi kan kita nggak pakai slip knot, ini kita ikat supaya dia kencang ya. Kemudian baru dirapikan, diselip-selipkan di antara silang-silang tadi di belakangnya ya. Oke? Sayangku, sekarang kita pasang puring ya. Puringnya gampang banget. Nah, jadi kita pasin dulu, kemudian dilubangi ya. Nah, seperti ini. Kita beri lubang. Kita gunting ya. Oke. Jadi sebelum dijahit ya, jadi kita pasang dulu ini kuncinya. Atau teman-teman pakai kunci magnet, nggak perlu dilubangi ya. Ini tergantung dari aksesoris kunci teman-teman yang teman-teman punya ya. Ini aku lebih suka yang model seperti ini. Nah, kencangkan. Jadi pasang puringnya gampang banget. Per lembar. Oke. Semua bagian kita pasang puring masing-masing. Sebelum dijahit, dijulujur, biar rapi kita kasih jarum pentul ya. Perhatikan kalau untuk melipat ujungnya supaya rapi, ini kita seperti ini lipatnya. Seperti ini. Baru kita lipat supaya rapi ujungnya. Oke? Baru kita kasih jarum pentul. Lakukan yang sama dengan bagian depan dan kedua sisi serta alas ya.
Nah, ini setelah dipasang puring, dijahit semua bagiannya, tinggal kita rangkaikan. Merangkaikannya sangat mudah. Pertama kita ini bagian bagian belakang dan depan, dan alas kita jadikan satu. Harus sama ya. Kemudian cara menyambungkan semua bagiannya dengan cara seperti ini sama. Ini saya contohkan untuk alasnya. Seperti ini cara menyambungkan bagiannya. Sisakan nanti untuk merapihkan. Jadi seperti ini. Oke. Ini yang paling cocok untuk menyambungkan single crochetnya dengan cara seperti ini. Full loop antara kedua sisi kita satukan seperti ini ya, per lubang. Oke. Bergantian seperti ini, setiap lubang masukkan ke lubang berikutnya ke sini. Seperti itu semua bagiannya. Ini bagian alas, kemudian nanti terserah teman-teman ya, tapi untuk langkah awal yang harus disambung bagian alas dulu. Oke, kemudian boleh bagian depannya lanjut kedua sisinya. Oke. Nah, bagian alas sudah, sisinya untuk bawahnya dulu, sekarang bagian depannya ya. Caranya sama. Jadi nanti setiap sudut teman-teman harus rapikan dengan kencang ya untuk sudutnya. Supaya terbentuk rapih segi empatnya ya. Nah, ini samakan, caranya sama seperti tadi ya, oke? Jadi caranya sama seperti tadi, cara menyambungkan di semua bagian tasnya, oke? Voila, sudah jadi. Ini tinggal pasang pengaitnya ya, dijahit seperti biasa. Sudah selesai. Sudah pasang puring. Cantik kan, sudah jadi tasnya mungil. Tinggal kita kasih handle-nya. Ini untuk handle yang pendek. Teman-teman bisa bikin sendiri atau beli jadi seperti ini ya. Oke, ini untuk tali pendek. Dan ini untuk tali panjangnya. Tinggal kita pasang. Oke, selesai sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, ini untuk tali panjang jadi sling bag. Cantik banget. Thank you for watching. Terima kasih ya teman-temanku sayang.
Jangan lupa bunyikan loncengnya, karena aku usahakan setiap minggu ada konten video terbaru. So, supaya nggak ketinggalan, jangan lupa bunyikan loncengnya. Yang belum subscribe, subscribe. Kalau sekiranya bermanfaat, boleh di-share. Terima kasih atas support dan perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.